Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Endars Iqbal. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep keperawatan keluarga. Bagi adik-adik, kita tentunya pada video sebelumnya sudah membahas terkait dengan konsep keluarga. Lalu, saatnya pada video ini kita akan membahas bagaimana peran kita sebagai perawat dihubungkan di tengah-tengah keluarga. Sehingga kita perlu mengetahui terkait dengan konsep keperawatan keluarga itu sendiri. Mari simak penjelasan berikut. Keperawatan keluarga merupakan bagian yang bersifat spesialistik di dalam keperawatan. Sehingga memang keperawatan keluarga ini membutuhkan sesuatu yang lebih untuk memahaminya. Karena kita harus melihat bagaimana keluarga secara kompleks. Pada keperawatan keluarga merupakan keilmuan yang juga cukup baru, sehingga memang perlu dikembangkan lebih banyak lagi, baik risetnya maupun temuan-temuan lainnya. Pada keperawatan keluarga, berada di dalam pendidikan, pelayanan, dan penelitian yang memang terus bergerak untuk memperbarui dan mengupdate serta menemukan hal-hal yang baru. Sehingga hal ini memang cukup menarik untuk kita lihat dan untuk kita telusuri lebih lanjut. Lalu, bagaimana pandangan praktek keperawatan keluarga? Kita harus melihat keluarga merupakan sebuah konteks, di mana keluarga di sini menjadi hal yang fokus bagi pelayanan asuhan kita nantinya. Kita juga perlu memahami bahwa di dalam sebuah keluarga bukan hanya ada satu individu, tetapi di dalam keluarga ini merupakan sebuah kumpulan dari anggota-anggota keluarga yang berada dalam satu rumah. Keluarga juga perlu kita ketahui bahwa mereka merupakan subsistem di mana antara satu dengan lainnya ini akan saling berkaitan. Kalau kita lihat akan ada masalah satu orang, maka anggota lainnya pun akan ikut merasakan. Meskipun memang bukan sebagai penderita utama, tetapi akan berdampak terhadap masalahnya. Di sini kita melihat bahwa ketika ada salah satu anggota keluarga, maka keluarga lainnya akan mungkin terlibat dalam proses perawatannya. Ketika dalam satu keluarga ada fokus dalam proses pengobatan, maka ada finansial yang dikeluarkan khusus dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini menyebabkan dampak ekonomi yang juga akan berdampak pada seluruh anggota keluarga. Misalnya keadaan ekonomi yang sangat pas-pasan dan membutuhkan finansial lebih dalam proses pengobatan dapat juga berdampak pada anggota keluarga anak untuk bisa misalnya membayar sekolah ataupun melanjutkan sekolah. Ini juga bisa menjadi hambatan untuk mereka. Kemudian kita juga perlu memandang keluarga sebagai klien kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa klien kita itu adalah seluruh anggota di dalam keluarga tersebut. Keluarga juga diartikan sebagai komponen dari masyarakat. Artinya untuk memberikan ataupun mencapai derajat kesehatan masyarakat, tentunya kita harus memiliki keluarga-keluarga yang sehat terlebih dahulu. Karena keluarga ini merupakan komponen atau unit terkecil di dalam sebuah masyarakat. Sehingga kesuksesan kesehatan masyarakat akan dimulai dan diawali di dalam keluarga. Lalu kita akan melihat bagaimana sih praktek keperawatan keluarga ini. Praktek keperawatan keluarga merupakan pemberian asuhan kepada keluarga dan anggota keluarganya tentunya dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sehat sakit ini artinya kita melihat keluarga bukan hanya dalam sepintas saja mereka sehat ataukah mereka sakit, tapi kita akan melihat secara kompleks. Terkadang juga keluarga tidak mampu menilai apakah dirinya sehat
atau memiliki resiko terhadap kesehatannya. Sehingga kesemua dari itu kita akan fokus kepada mereka untuk menggali ataupun melihat apakah ketika sakit kita jadikan mereka sehat atau ketika mereka sehat kita akan jadikan mereka lebih sehat lagi untuk mempertahankannya. Lalu selanjutnya kita berbicara terkait dengan apa saja cakupan di dalam keperawatan keluarga ini. Dalam pemberian asuhan keperawatan bagi keluarga, tentulah ini menjadi hal yang utama untuk kita. Sebagaimana proses pada lainnya, kita juga akan melakukan asuhan. Penggunaan proses keperawatan bagaimana yang akan diharapkan oleh keluarga, ini juga perlu kita gali secara bersama. Karena keluarga yang kita kunjungi atau keluarga yang menjadi binaan kita merupakan keluarga yang berhak untuk bisa memilih bagaimana proses keperawatan yang diinginkan secara bersama dalam ataupun guna untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Kemudian kita bekerja dengan keluarga melibatkan fase tidak hanya pada fase sakit saja, tetapi dalam fase sehatnya ini juga bisa kita libatkan dalam proses asuhan keperawatan keluarga. Kemudian kita bekerja dengan keluarga dalam berbagai kondisi, dimanapun keluarga harus mendapatkan proses layanannya, sehingga kita tidak bisa memilih mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak harus kita kerjakan. Dalam bekerja sebagai perawat, kita harus juga mengunjungi atau melaksanakan proses asuhan ini di berbagai bentuk keluarga sehingga tidak hanya pilih-pilih saja bentuk keluarga yang kita rasa aman, kita rasa nyaman untuk kita lakukan asuhan. Kemudian dalam proses keperawatan keluarga juga kita dipandu oleh teori dan penelitian dari ilmu sosial keluarga, terapi-terapi keluarga, dan tentunya dari teori-teori keperawatan itu sendiri. Lalu bagaimana kita juga perlu menekankan pada orientasi kesehatan, yang mana ini merupakan tentunya sebuah perspektif yang sangat lengkap ataupun holistik dan juga memerlukan interaksi ataupun bagaimana antara satu orang dengan orang lainnya atau individu satu dengan individu lainnya untuk saling dapat menguatkan di dalam keluarga tersebut ya, sehingga satu dan lainnya ini tadi seperti yang kita ingat sebelumnya bahwa mereka akan saling memiliki keterkaitan atau dikenal dengan subsistem di dalam sebuah keluarga. Lalu kita akan lihat bagaimana keperawatan keluarga ini sendiri ada. Tujuan dari keluarga yaitu pada fokus keluarganya, sehingga kita perlu melihat bagaimana kalau kita ingin menyehatkan masyarakat tadi, maka salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu adalah melalui keperawatan keluarga ini. Melalui keluarga, kita bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di komunitas. Seperti kita ketahui, kalau di komunitas memiliki resiko, tentunya yang melakukan perilaku-perilaku resiko ini bermula atau berawal dari keluarga itu sendiri. Sehingga tidak mungkin masalah di masyarakat bisa diselesaikan jika di dalam keluarganya masih memiliki perilaku-perilaku yang tidak tepat. Sehingga memang pembenarannya perlu kita mulai melalui keluarga. Pengenalan dan pemaduan konsep-konsep di dalam keluarga juga perlu dilakukan untuk menunjang proses keperawatan keluarga atau asuhan keperawatan keluarga yang jauh lebih baik. Kita juga perlu melihat aplikasi dan perspektif yang jauh lebih luas terhadap keluarga, sehingga kita tidak hanya fokus membawa diri di tengah keluarga dengan masalah kesehatan fisik yang paling sering kita temui ketika kita berada di puskesmas misalnya.
Ketika kita menjaga poli, tentunya masalah-masalah yang ada adalah seputar masalah fisik yang akan hadir di depan kita. Namun, ketika kita berada di tengah keluarga, kita perlu membuka hal ini jauh lebih lebar. Apakah dia memang sudah mengalami masa sakit, dan sakitnya apakah fisik, apakah memiliki masalah penyakit mental, atau lainnya. Atau memang mereka sudah melakukan ataupun mendapatkan kesehatan. Namun, apakah ada perilaku-perilaku yang berisiko nantinya membuat mereka menjadi sakit, atau mereka sudah melakukan perilaku yang baik, perlu kita pertahankan untuk tetap melakukan perilaku sehat tersebut. Kemudian, kita juga akan berfokus pada interaksi, di mana setiap anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya perlu menjalin sebuah komunikasi. Komunikasi yang terbangun ini tentunya juga akan membantu proses keperawatan keluarga yang jauh lebih baik. Kemudian di dalam keluarga juga akan terdapat dinamika, di mana akan ada konflik, akan ada ketidaknyamanan di dalam keluarga yang memang harus kita lihat secara utuh dan penuh dalam proses asuhan kita. Kemudian yang terakhir kita perlu melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses perawatan, terutama dalam area pengambilan keputusan dan pemberi asuhan. Kemudian tentunya di dalam proses ini, perawat lebih banyak sebagai fasilitator dalam proses melakukan asuhan keperawatan keluarga ini. Sehingga memang kita perlu memberikan kemandirian pasien. Sehingga apa yang sudah kita rencanakan nantinya dalam intervensi-intervensi kita, yang kita pikirkan adalah apakah ini dapat memberikan kemandirian terhadap klien kita, terhadap seluruh anggota keluarga, sehingga mereka nanti mampu melakukan asuhan itu secara mandiri terhadap klien yang mungkin ataupun individu yang sakit di tengah keluarga. Kalaupun tidak ada yang sakit, maka bagaimana mereka mampu mempertahankan kesehatannya secara mandiri meskipun tidak ada kita di dalam ataupun di tengah-tengahnya lagi. Demikian terkait dengan konsep keperawatan keluarga. Sampai bertemu dalam video selanjutnya.